pertumbuhannya paling top, ya. Soal spesialis robotik, engineering, big data dan seterusnya, ini sekarang yang tumbuhnya paling cepat. Lalu skill ini yang dibutuhkan paling besar di dunia sekarang di sebelah kanan. Analytical thinking, creative thinking, AI, dan big data dan seterusnya. Ini yang sekarang yang mulai tumbuh. Sehingga dengan demikian, maka 6 kerjaan baru skill yang perlu disiapkan dan seterusnya. Kalau membahas ini agak panjang, tidak menarik karena waktunya makan siang. Jadi penting saya kasih dulu aja. Ini mestinya kemarin saya paparkan di S2 di mana di Darul Ulum ketika wisuda. Nah, ini peta kita sekarang ini. Ini peta kita sekarang, maka bisa dipahami kritik orang. Kiai semakin mensabun mengambil tasbih, semakin nyoba HP semakin. Bukan apa, HP ini sekarang bisa memandu kita seluruhnya. Saya selama ada HP, suruh dadak khutbah siap kira-kira. Nah, tapi jangan tiba-tiba habis baterai, repot. Habis data. Nah, di sini nih saya kalau berangkat, ya mohon maaf, saya ini dikasih amalan sama saya. Coba jadi pejabat kalau ranking nomor 1, sholat jemaahnya belanja sampai etin, nggak boleh ditinggal. Jadi apapun, dan itu jadi perisai saya. Dan salah satunya kalau pagi, kalau saya dikasih amalan roti bul haddad, kira-kira. Roti bul haddad itu wajib saya. Alhamdulillah kalau macet, berarti saya selesai roti bul haddad saya, nggak perlu disambung. Saya cukup buka aja di HP roti bul haddad saya. Nah, itulah perisai kita. Boleh PDI tapi harus roti bul haddad. Yang itu jangan diterusin lagi, banyak sering biar tapi agak sensitif. Ini mentang-mentang partainya Islam roti bul haddad nggak dibaca, sholat jamaahnya jarang-jarang dan seterusnya. Itu yang dipesankan kepada kita orang tua kepada kita. Nah, selama ada HP ini, baik kan Mbak sekalian. Kita lihat ini pengguna media sosial ini makin melonjak dari 2001 ke 2002. Bayangkan 191 juta orang tambah. Dan menggunakan WhatsApp itu 88,7%. Maka WA ini sangat efektif sekali. Panjenengan onjengan nikahan, yonjang pakai dengan kertas belum tentu dibaca, tapi kalau pakai WA insya Allah dibaca. WA grup anu poyan hebat karena mungkin punya WA grup. Menggunakan Instagram 84,8%. Maka IG diproduksi oleh alumni nanti dimasukkan. Itu akan hebat dampaknya karena memang persentasenya begitu. Menggunakan Facebook 81,3%. Facebook ini luar biasa. Di kampung-kampung sekarang orang pakai Facebook. Nah, bertahap sekarang orang menggunakan TikTok. Ini ibu-ibu sebenarnya TikTokan terus kan. Sampai lah kena dina gara-gara TikTok. Nah, TikTok sekarang dikendalikan karena banyak penjualan produk barang live di TikTok dan mematikan Tanah Abang dan seterusnya. Jadi ada dampak positif dan saya ingin skip saja karena ini waktunya. Saya tidak ingin berbanyak. Nah, Pak sekarang saya cermati perilaku dan cek pendekatan. Kita lihat. Bayangkan ini. Kenapa sekarang orang malas? Kita nih kalau pegang Quran semakin lebar. Pegang Quran 3 lembar udah ngantuk. Tapi pakai HP 3 jam nggak ngantuk. Harus bener. Oh, berarti sama dengan orang. Kita lihat ini, ternyata 8 jam 35 menit dihabiskan untuk berinternet. Bayangkan. Kita ini nggak terasa sekarang, 8 jam 3 menit. 3 jam 17 menit dihabiskan untuk di media sosial. Kita ini nggak terasa. Begitu buka Facebook, ini IG, ini nggak terasa. Tiba-tiba udah sejam. Waktu kita habis. Dengan inilah kita mesti masuk di tempat ini. Orang 8 jam 30 menit dihabiskan untuk berinternet. Sekarang ini. Maka banyak sekarang kiai-kiai mulai berdakwah lewat media sosial. Ya. Bagaimana Hamid bahasa lama, Ustadz Adi Hidayat, jamaahnya besar karena lewat media sosial. Nah, alumni kita berapa sekarang yang menggunakan media sosial? Ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita ada namanya Gus Baha. Ya, Gus Baha mulai menyampaikan walaupun kemarin dikritik, saya ini senang sama Gus Baha, cuman banyakkan bahasa Jawanya, saya nggak ngerti saya. Nah, akhirnya kita sampaikan ke Gus Baha, sekarang sudah pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang orang tidak mau lama lagi karena waktunya pendek, diringkas lagi. Maka sekarang banyak di Instagram. Maka saya kalau mau pendek-pendek langsung intisari, saya nggak mau denger di YouTube karena terlalu panjang. Saya langsung buka IG-nya Gus Baha official itu. Atau buka IG-nya Ustadz dan seterusnya. Yang itu sambil saya tanda saya geser. 1 menit tapi dapat intinya. Nah, Mbak sekalian inilah saya kira tantangan pondok pesantren kita. Dan mereka sekarang pendakwah-pendakwah hebat ini sangat populer dengan media sosial. Orang yang nggak punya pesantren, nggak punya majelis taklim, tapi punya majelis lewat YouTube ini sekarang tiba-tiba menjadi pendakwah yang hebat.
An-Nukoyah saya kira perlu masuk ke dalam. Kami di Jakarta kekurangan dai yang tawasud tasamu, yang ahlus sunnah wal jamaah, yang tetap tradisi sholawatan ini mulai kurang. Karena kalau khutbah Jumat itu kekurangan orang. Nah, inilah saya kira menjadi tanggung jawab kita sekarang, bagaimana keberagaman yang mulai. Nah, kita prihatin dengan adanya survei, ya, bagaimana rentan terhadap radikalisme. BNPT menyebutkan mengeluarkan hasil survei internasional tentang potensi radikalisme. Kita lihat, 12,3% perempuan, 80% generasi milenial rentan terpapar paham radikal. Ini tanggung jawab kita. Kesadaran beragama sekarang tumbuh luar biasa. Maka oleh karena itu ini menjadi kewajiban kita. Saya ingin untuk merekrutmen media sosial bagaimana 3.400 anak muda dari negara barat berhasil direkrut ISIS melalui medsos, tidak face to face. Dari jumlah itu 1/6-nya adalah perempuan. Jadi medsos ini bisa merekrut dan bisa mendorong orang radikal dan punya militansi. Nah, doktrin-doktrin aswaja dan seterusnya kita mulai menggunakan ini mesti. 106.000 aktivis pro ISIS dan seterusnya. Saya kira saya tidak ingin bahas ini karena nanti ini jadi pendidikan anti radikalisme kira-kira gitu. Nah, ke depan pilihannya inovasi atau mati. Bapak tahu nggak dulu waktu saya masih kecil kalau musim gini ini sibuk bikin kodak foto ya Pak. Saya lihat sekarang nggak ada yang bawa kodak foto, nggak ada ya. Kodak foto habis itu itu di upgrade ke mana? Ke Ramayana, ke studio apapun namanya, setelah di roll lagi rollnya. Masih ingat nggak Pak sekarang? Sekarang kodak, kamera, sekarang wassalam. Saya lihat alumni ini kodaknya sekarang sudah pakai apa? Dan udah canggih-canggih. Ini berubah sekarang. Ya, Nokia yang dulu begitu didaya karena sekarang tidak berdaya. Ini dulu sekarang toko Kodak, Olympus. Dulu masih ingat nggak kamera yang kalau dipencet berdiri di depan Pak Malun? Pokoknya mon alumni dulu, nanti kamera saya bisa maju dan ke depan itu udah canggih. Sekarang udah nggak ada semua ini, udah nggak kepake. Polaroid, kemudian toko kaset, Bapak enggak? Reng Sumenep, reng Pamekasan, Sampang, mon ke Jakarta, nyari toko kaset lagunya Roma Irama yang dicari. Yang di rak kaset itu kayak mungkin ya. Saya kalau di Jember itu toko rak kaset. Sekarang rak kaset sudah nggak ada. Sudah nggak ada lagi sekarang. Karena sudah digantikan oleh disk dan bahkan dimasukkan di HP. Jadi berubah semua. Dulu Lotus departemen store diserbu orang, di Stara. Sekarang nggak ada. Nah, kalau di luar kita sudah berubah, kita tidak berubah, wassalam ini. Wassalam dalam arti bukan jumlah santrinya kurang, strategi ideologisasi dan lain-lain terhadap paham Ahlussunnah wal Jamaah kita akan jadi masalah. Nah, ini saya hormati pilihannya tadi inovasi dan seterusnya. Dari 500 perusahaan yang terdaftar di Fortune, 500 perusahaan teratas dunia, 95 itu hanya 52 saja sekarang. Dan mereka sudah bergerak di sektor-sektornya. Nah, Ibu dan saya hormati tantangan kita ke depan, saya ingin langsung aja masuk slide terakhir karena waktunya pendek. 9 bintang penjuru kader NU yang ke depan mesti kita kerjakan. Ini. Para kader dari alumni An-Nukoyah 9 ini setidaknya mesti kita kerjakan. Pertama adalah penguasaan dunia digital. Jadi pas sekali kalau pesantren An-Nukoyah sekarang mengambil tema ini. Karena strategi dakwah kita udah berubah sekarang. Bagaimana konten-konten kreator sekarang bisa menghasilkan uang, tapi konten-konten kreatif di dakwah ini juga tidak kalah menghasilkan uang. Bapak bisa buat ya. Maka oleh karena jurusan digital ini menjadi penting. Kedua adalah kemampuan teknokrasi kebijakan publik. Kebijakan publik tadi sudah saya ceritakan. Bagaimana kita membuat kebijakan publik yang ini bisa mendorong orkestrasi orang lain bekerja. Ini mungkin lain waktu saja akan saya ceritakan ini, karena ini akan panjang nanti kalau saya ceritakan. Dan kami ada buku diterbitkan di Gramedia namanya 9 apa Mas Heri, lupa saya. Yang kita diterbitkan di Gramedia anti mainstream marketing. Nah, buku itu biasanya habis kalau menjelang pilkada. Banyak tinggal baca di situ. Yang berikutnya adalah ini anti mainstream marketing diterbitkan oleh Gramedia dan Mizan, kreatif kolaboratif. Ini ada teori-teori komunikasi internasional dari berbagai pakar internasional, prakteknya kayak apa, termasuk memanage sektor publik tadi sudah kami tulis di buku Gramedia. Nah, saya hormati, saya ingin tadi ke 9 penjuru tadi. Yang berikutnya adalah terkait dengan pemahaman ilmu agama. Ini penting sekali.
Alhamdulillah Anukoyah konsisten dari awal sampai akhir mengerjakan ini, tapi reaktualisasi dari konteks ini menjadi penting. Karena banyak sekarang orang-orang kaya di Jakarta sadar agama. Tapi begitu masuk majelis taklim yang tiba-tiba mengharamkan datang ke wasilah, mengharamkan ziarah, mengharamkan tahlil dan seterusnya. Akhirnya mereka kemudian berhadapan dengan kita. Nah, mudah-mudahan nanti alumni-alumni kita semua bisa masuk ke tempat ini dengan cara-cara itu. Semangat kemandirian ekonomi. Nah, alumni Anukoyah juga sudah banyak, mulai dari pedagang besi sampai pedagang saham sudah banyak. Ya, pedagang sate juga banyak, insya Allah. Asal jangan pedagang politik. Nah, nanti di sini. Menjadi warga dunia, tadi sudah banyak alumni Anukoyah, anak-anak santri di seluruh dunia ada sekarang. Ya, di Eropa, di Asia Timur, di Hong Kong, kita banyak temukan teman-teman dari berbagai pesantren di tempat ini. Saya kemarin main ketika di London dan saya begitu bangga, masjid sudah banyak, penuh masjid. Bahkan sholat Jumat 3 kali, karena masjidnya nggak cukup, Kiai. Jadi habis sholat Jumat, kita keluar ada yang ngantri sholat Jumat lagi. Setelah itu sholat Jumat lagi. Nah, kalau di sini hukumnya apa? Basul Masail sendiri itu. Nah, jadi ada banyak hal kita temui karena masjidnya di London nggak cukup. Dan sekarang wali kota London Muslim, ya, termasuk yang di mana ada banyak sekali sekarang muncul baru yang ini ternyata menjadi. Nah, kemudian berakar pada tradisi Nusantara, saya kira ini penting dan oleh karena tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para masyayikh sekarang mesti kita jaga. Duta moderasi beragama, saya kira Anukoyah tidak punya sejarah alumninya ngebom, nggak ada Raya, nggak ada, ya. Kecuali ngebom istrinya, nggak ada. Dan ini saya kira moderasi beragama ini menjadi tugas kita semua. Dan kemudian adalah aktivis sosial pendidikan. Saya senang para anak-anak NU, alumni-alumni kita banyak menjadi guru-guru ngaji dan seterusnya. Saya minggu lalu baru dari Azerbaijan dan dari Uzbekistan. Azerbaijan ini kami 7 tahun lalu ke sana karena Azerbaijan menjadi kota dengan pelayanan terbaik di dunia, disebut dengan mall pelayanan publik. Dan kemudian kami copy di Banyuwangi mall pelayanan publik itu, sehingga Banyuwangi punya mall pelayanan publik pertama di Indonesia yang kemudian dikopi oleh kabupaten-kabupaten di Indonesia. Azerbaijan itu tempat bersandarnya Kan'an, kapalnya Kan'an. Setelah dari situ saya bergeser ke Samarkand, bergeser ke Bukhara, ke Uzbekistan. Karena saya ingin menyambungkan wasilah ini dari Sunan Ampel, karena Sunan Ampel ini kan putranya yang makamnya di Asmorokandi. Asmorokandi itu sebenarnya asalnya dari Samarkand di Uzbekistan. Maka kita main ke sana. Kita ke sana sekaligus ziarah ke Imam Bukhari. Yang dimana Imam Bukhari ini banyak orang tidak tahu, itulah salah satu jasa Presiden Soekarno. Karena waktu diundang oleh Soviet, Presiden Soekarno waktu itu berkali-kali diundang, Presiden Soekarno nggak mau ke Soviet, kecuali catatan satu, ngirim surat. Yang terhormat Presiden Soviet, kami akan datang ke Soviet, tapi dengan satu syarat, 1, 2, 3. Yang nomor 1 adalah Presiden Soekarno minta ditemukan makamnya Imam Bukhari. Cerita ini di Orde Baru ditutup, nggak ada cerita ini. Nah, atas jasa Soekarno itulah KGB diperintahkan keliling seluruh Uni Soviet untuk mencari di mana makamnya Imam Bukhari. Oh, ternyata ditemukan di salah satu negara bagian Soviet, yaitu di Samarkand. Kemudian Presiden Soekarno naik kereta dari Soviet ke Samarkand, dicarilah tempat itu, ditemukan makamnya Imam Bukhari. Maka Bapak kalau ke sana pakai kopi yang kayak gini, itu dihormati sekali oleh orang Samarkand, karena ada napak tilas kita dengan sana, termasuk Sunan Ampel asalnya dari Samarkand, Sunan Ampel kita dan para wali songo. Nah, ini penting menurut saya. Yang terakhir adalah penguasaan sains dan teknologi. Saya kira ini saja dari saya, Ibu dan Bapak sekalian saya hormati. Mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan kita akan akan bisa terus mendiskusikan yang lebih banyak. Saya ingin tutup dengan pantun, saya kira. Karena tadi banyak pantun. Siapa tadi MC-nya yang pantun tadi? Boleh juga pantun Maduranya. Buat kain dari benang pintal, awas salah jadi amburadul. Santri bersatu di era transformasi digital. Indonesia berakhlak, Indonesia unggul. Masa opor pakai kemiri dikupas dengan belati. Semangat belajar, hai para santri. Jangan sibuk menggodai santriwati.
Ini yang punya kenangan menurut santriwati. Maju, yang di tengah, yang di tengah. Baik, terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.